Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan mulai sebuah segmen panduan baru, yaitu panduan pembuatan website dengan menggunakan Divi. Di mana Divi ini adalah sebuah tool pembuatan website berbasis WordPress. Divi banyak digunakan oleh para profesional dalam menghasilkan website untuk klien-klien mereka. Dan sekarang Anda akan mempelajari langkah demi langkah cara menggunakan Divi untuk membuat website modern dengan mudah dan cepat. Dimana dengan Divi Anda bisa membuat website seperti ini. Contohnya, ini adalah contoh yang bisa Anda hasilkan jika Anda menggunakan Divi. Dan kemudian satu lagi ini. Dan dengan Divi ini Anda bisa membuat website dengan cepat, di mana kita nanti akan mempelajari langkah demi langkah di dalam materi pembuatan website dengan Divi ini. Materi ini saya susun sedemikian rupa untuk pemula yang baru ingin belajar membuat website dengan menggunakan Divi, di mana Divi ini berbasis WordPress. Dan kemudian nanti Anda akan mempelajarinya di dalam playlist. Saya buatkan tutorialnya di dalam satu playlist. Saya susun sedemikian rupa secara berseri yang Anda bisa pelajari langkah demi langkahnya. Bagi yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja Anda lihat di dalam playlist yang ada di dalam channel Surahman ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menginstal template dari Divi dan kemudian juga melakukan penyetingan-penyetingan yang dibutuhkan agar website WordPress Anda bisa berjalan sebagaimana mestinya. Silakan Anda install dulu WordPress-nya, dan kalau Anda belum bisa install WordPress, Anda bisa lihat di dalam panduan hosting. Di situ ada hosting cPanel, ada hosting Plustok, dan juga ada hosting Direct Admin. Jadi tinggal Anda pilih aja Anda pakai hosting apa, dan kemudian nanti Anda pelajari cara menginstalnya. Juga kalau Anda menggunakan localhost, Anda lihat di dalam playlist di localhost. Sekarang saya sudah install WordPress dan kemudian kita masuk ke dalam opsi layar. Ini saya mau buang-buangin dulu tanda centangnya, jadi agar dia lebih clean ya. Kalau seperti ini lebih clean. Dan kemudian kita akan melakukan penyetingan. Pertama-tama adalah penyetingan SSL, di mana pastikan SSL Anda sudah aktif di sini. Ya, pastikan SSL sudah aktif, masuk ke dalam plugin, tambah plugin, dan kemudian masuk ke dalam SSL. Sini ketikkan aja kata kunci SSL, dan kemudian ada release simple SSL, install sekarang, dan kemudian aktifkan. Dan selanjutnya klik aktifkan SSL. Dan sekarang SSL sudah aktif, kita kembali ke dashboard. Dan kemudian kita akan menginstal disable Gutenberg. Gutenberg itu adalah page builder bawaan dari WordPress, dimana sekarang kita menggunakan template Divi, dimana template Divi sudah ada page buildernya. Agar tidak terjadi konflik dan Divi-nya bisa berjalan dengan baik, maka Anda harus mendisable Gutenberg-nya terlebih dahulu. Kita masuk bagian plugin sini, kemudian tambah baru, dan kemudian di sini kita ketikkan aja disable Gutenberg. Dan kemudian ada di sini disable Gutenberg dari Jetstar. Kita install sekarang, tunggu proses, dan kemudian aktifkan. Anda tidak perlu melakukan penyetingan apapun. Disable Gutenberg sudah berjalan, Gutenbergnya sudah di disable. Nanti kita bisa menggunakan page builder Divi dengan optimal dan secara sempurna. Sekarang kita masuk dulu ke bagian pengaturan, kita masuk ke bagian permalink, dan kemudian di sini kita rubah dari tanggal dan nama, kita rubah ke nama tulisan. Oke, kemudian simpan perubahan.
Dan kemudian penyetingannya sudah selesai semua. Kalau Anda mau menyeting yang lain, Anda bisa masuk ke dalam umum di sini, dan di sini nanti Anda utak-atik aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara untuk menginstal TeamDV. Pastikan Anda sudah mendownload TeamDV-nya. Anda bisa masuk ke dalam Elegant Themes dan kemudian download TeamDV atau template DV. Kita masuk ke dalam tampilan, kita masuk ke bagian tema, tunggu proses dia terbuka, tambah baru di sini. Dan kemudian selanjutnya dia akan keluar seperti ini. Kita ambil aja unggah tema dan kemudian pilih file dan ambil DV di sini. Selanjutnya install sekarang, tunggu proses. Dan kemudian selanjutnya klik aktifkan. Dan kita lihat situsnya di sini. DV-nya sudah aktif. Nanti kita mulai melakukan pendesainan dan kemudian kita hapus template-template yang tidak dipakai. Klik di sini. Kemudian klik hapus. Jadi kita pastikan hanya menggunakan satu template aja, yaitu template yang digunakan. Jadi template yang tidak digunakan harus dihapus untuk kebutuhan keamanan. Kita hapus semua templatenya dan kita sudah masuk ke dalam cara untuk melakukan penyetingan dan instalasi DV. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari satu persatu secara perlahan, step by step, cara membuat website dengan menggunakan DV. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat halaman front page atau halaman home dengan menggunakan DV template. Dimana kalau kita lihat, kita kunjungi situs di sini, halaman depannya dia masih menggunakan halaman WordPress default yang berisikan blog post atau artikel post, dimana kita akan rubah ini agar yang tampil adalah halaman khusus yang kita buat untuk halaman home. Dan kemudian nanti selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara untuk membuat layout dan lain sebagainya dengan menggunakan DV. Sekarang kita lanjut ke dalam cara membuat halaman front page-nya. Kita masuk ke dalam laman, kemudian kita tambah laman baru di sini. Selanjutnya kasih judul, Anda bisa gunakan judul home, front page, atau beranda, atau apapun nama lainnya sesuka Anda. Dalam contoh ini saya menggunakan nama halaman home, dan kemudian selanjutnya terbitkan. Halamannya sudah jadi, namun kalau kita kunjungi situsnya, halamannya masih default ya, masih blog post. Kita akan rubah. Kita masuk ke bagian pengaturan dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian membaca, dan kemudian di bagian pembaca ini kita rubah dia ke laman statis dan kemudian beranda, pilih dan kemudian rubah ke nama halaman yang mau Anda jadikan halaman home atau halaman front page atau halaman beranda. Di sini saya menggunakan nama halamannya adalah halaman home. Dan kemudian selanjutnya kita simpan perubahan, tunggu proses, dan kemudian kita akses halaman websitenya. Dan sekarang dia sudah ada home di sini. Kalau sebelumnya dia tampilan ada blog post seperti ini, sekarang dia tampilannya sudah berubah ke halaman yang kita buat, yaitu halaman home. Dan kita nanti sebentar lagi akan mempelajari cara untuk membuat layout dengan pre-made layout yang disediakan oleh DV. Dan kemudian pelajaran akan kita lanjutkan ke cara untuk menata layout dari nol dengan menggunakan DV. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat layout dengan menggunakan pre-made layout dari DV, di mana DV sudah menyediakan banyak sekali layout yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membuat layout dari nol, dan ini sangat memudahkan bagi pengguna DV dalam membuat website dengan mudah dan cepat.
Namun untuk kebutuhan ini Anda harus menggunakan API key dari Divi. Silakan Anda masuk ke dalam account Divi Anda dan kemudian masuk ke login ke member area ya, login ke member area di Divi. Kemudian Anda lihat di halaman account dan kemudian di halaman account itu Anda turun ke bawah, Anda ambil API key-nya. Oke. Sekarang kita mulai lanjut, kita klik aja gunakan Divi Builder. Dan kemudian mulai sekarang. Dan selanjutnya mulai merancang. Dan selanjutnya kita pilih tata letak. Dan selanjutnya silakan Anda pilih desain di sini, layout yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan website Anda, dan kemudian nanti kita akan mulai menatanya agar bisa sesuai kontennya dengan kebutuhan konten yang mau kita pasang. Jadi cari aja ya layout yang sesuai, misalkan ini contoh aja, kemudian Anda bisa cari nih halaman home-nya ini halaman landingnya, ini halaman service-nya. Kemudian Anda bisa lihat view, live demo, dan ini adalah tampilan nanti di website-nya seperti ini. Dan kemudian nanti Anda tinggal ganti aja, ganti teksnya, ganti gambar ilustrasi dan lain sebagainya. Namun untuk tampilan layoutnya Anda tidak perlu ganti, paling nanti Anda bisa ganti corak warna dan lain sebagainya. Dan dengan cara seperti ini Anda bisa membuat website dengan mudah dan cepat. Dan kemudian di sini saya menggunakan template ini ya, layout ini ya, digital marketing homepage ya, yang dari sini. Nih yang dari sini ya. Oke, kemudian kita klik home dan kemudian bisa juga Anda gunakan landing ya. Tinggal dipilih aja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, di sini saya pakai home aja, lebih simple. Dan kemudian selanjutnya klik use this layout, dan kemudian Anda gunakan user dari akun Divi Anda dan gunakan API key-nya ya. API key-nya bisa Anda dapatkan di dalam member area di Divi Anda seperti yang sudah saya jelaskan. Login ke dalam member area di Divi Anda dan kemudian Anda masuk ke dalam menu API key dan kemudian ambil API key-nya. Di situ saya isi dulu API key-nya. Dan kemudian setelah diisi nanti Anda masuk ke dalam tombol kirim dan diklik. Dan selanjutnya Anda akan melihat tampilan seperti ini, layoutnya sudah terisi dan kemudian kita klik perbaharui di sini. Tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Dan kemudian selanjutnya kita tampilkan laman, kita lihat di sini. Nah, ini dia hasilnya. Dan Anda tinggal ganti gambar, ganti teks dan lain sebagainya. Nanti kita akan mulai mempelajari bagaimana cara untuk melakukan itu semua, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk menambah section, kemudian membuat layout dari nol dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mulai mempelajari cara untuk menata konten atau mengisi informasi di dalam halaman website dengan menggunakan Divi Page Builder. Dimana sebelumnya Anda sudah menginstal layout di Divi ya, pre-made layout di Divi, dan kemudian selanjutnya tampilan website juga sudah ada seperti ini, dan kita akan mempelajari cara mengganti informasi teks dan juga informasi gambar sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentu saja Anda sudah harus menyiapkan teksnya, menyiapkan gambar-gambar ilustrasinya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada dua cara untuk melakukan itu. Pertama-tama melalui backend. Backend ini adalah tampilannya seperti ini adalah backend. Dia tampilannya ada page builder seperti ini, dan kemudian yang kedua melalui front end. Kalau menurut saya di backend ini lebih enaknya untuk membuat layout ya. Ketika membuat layout, menambah elemen, menambah modul, kita enak menggunakannya di dalam backend. Tapi kalau untuk mengisi informasi, mengganti informasi dari layout yang sudah ada, kita lebih enak menurut saya menggunakan front end.
Kalau di backend Anda bisa masuk ke bagian elemen yang mau diganti, di bagian page yang mau diganti, di page buildernya, di bagian row-nya ini, kemudian masuk ke gambar roda ini, ya, pengaturan modul, klik, dan kemudian di sini ada informasi-informasi yang bisa Anda ganti teksnya, dan kemudian jika sudah diganti, klik di sini centang. Namun menurut saya kurang efisien karena kita masih menerka-nerka. Lebih baik untuk menggantinya itu kita masuk ke dalam front end dan kemudian kita klik aktifkan pembangun visual, klik, dan kemudian kita bisa ngedit dengan gampang. Kita dekatkan saja mouse ke sini dan kemudian kita klik yang gambar rodanya, gearnya ini ya, roda jerujinya, klik, atau pengaturan modul, klik, dan dia akan keluar seperti ini. Ini bisa juga Anda besarkan atau Anda seret-seret seperti ini ya. Oke, dan kemudian di sini ada tulisannya, maka kita bisa ganti. Dan dia langsung tampil di sini, jadi kita bisa melihat ya, kita jadi bisa langsung melihat tampilan seperti apa. Dan kemudian selanjutnya silahkan diganti lagi ya, yang sesuai dengan kebutuhan Anda teksnya ya. Kemudian Anda bisa ganti warna kalau mau. Di sini klik, masuk ke bagian sini, ganti warna nih, misalkan jadi merah tuh, atau jadi warna lain, terserah Anda. Selanjutnya klik centang kalau udah. Dan kemudian selanjutnya misalkan mau ganti tombol, kalau ganti teks ini kan sama ya seperti di atas. Kalau ganti tombol, klik di sini, klik yang gearnya lagi atau roda berjerijinya, klik pengaturan modul, dan kemudian diganti aja teksnya selengkapnya. Misalkan kita ganti, nah dia sudah ada di sini. Kemudian kalau mau ganti tautannya, masuk ke sini. Nah di sini masukkan URL. Jadi kalau diklik nanti masuk ke dalam URL yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa ganti tombol. Di sini kita ganti warna. Oke, kita ganti warna. Nih misalkan ini warna teksnya mau kita ganti jadi warna kuning misalkan. Nah dia jadi warna kuning. Sementara kalau warna latarnya, tombol backgroundnya, kita masuk ke sini nih ya. Nah karena dia gradient, maka kita masuk ke bagian gradient. Anda bisa ganti di sini misalkan jadi merah. Oke. Kemudian yang ini bisa diganti misalkan jadi warna ini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Anda paham ya. Kemudian selanjutnya Anda bisa utak-atik ya, box shadow dan lain sebagainya. Tuh. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nih dimainin aja nanti elemen-elemen yang ada di sini. Nanti silakan Anda manfaatkan untuk kebutuhan Anda. Jika sudah, klik saja centang. Dan kemudian selanjutnya kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa disimpan. Simpan dulu, klik di sini, kemudian simpan. Dan kalau sudah centang ini artinya sudah berhasil disimpan. Ini bisa kita close lagi, tutup. Dan kemudian untuk mengganti icon ya, icon-icon ini gampang banget. Kita dekatkan ke dalam box iconnya, kemudian kita masuk ke dalam roda lagi, pengaturan modul, dan kemudian Anda ganti. Oke, Anda ganti teksnya, dan kemudian ganti deskripsinya, kemudian gambar dan icon. Nah, iconnya Anda cari di sini ya. Anda cari di sini, misalkan ini. Tuh, dia ngikutin ya. Tuh, dia ngikutin. Dan kemudian jika sudah kita centang, kalau untuk bagian desain Anda cari di sini ya, di bagian desain untuk pengaturan warna. Oke, Anda masuk ke gambar icon, warna iconnya misalkan Anda mau ganti hitam, nah dia jadi hitam. Kemudian colornya Anda mau ganti misalkan jadi biru, jadi hijau, dan lain sebagainya. Anda utak-atik di sini, pengaturan font dan lain sebagainya juga Anda bisa utak-atik di sini. Dan kemudian jika sudah, klik centang.
Dan kemudian untuk gambar sama sebetulnya cara mainnya, Anda cuma dekatkan ke dalam areanya dan kemudian klik gambar roda bergeriginya, pengaturan modul, dan kemudian ini Anda buang dulu ya, klik, nah dia hilang, klik gambar dan kemudian unggah berkas, kemudian pilih berkas dan ambil gambar dari dalam komputer Anda, klik. Tunggu proses uploadnya sampai selesai, lama atau cepatnya tergantung akses internet Anda dan juga besarnya file gambar Anda. Kemudian selanjutnya jika sudah, klik unggah gambar, tunggu proses, jika sudah klik tanda centangnya, dan Anda sudah berhasil melakukan perubahan-perubahan konten di dalam layout Divi. Tinggal yang lainnya tinggal Anda utak-atik aja. Dan kemudian untuk mengganti ornamen lainnya, lakukan hal yang serupa dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian pelajaran nanti kita akan lanjut ke dalam materi cara untuk membuat layout dari nol dan juga menata kontennya. Sebelumnya Anda sudah mengetahui cara membuat layout website dengan menggunakan Divi, di mana Anda membuat layoutnya dengan menggunakan premade layout atau template layout yang sudah disediakan oleh Divi. Di mana itu adalah cara paling mudah dan paling cepat dalam membuat layout modern menggunakan Divi. Namun terkadang hal tersebut tidaklah cukup. Terkadang kita perlu membuat layout dari nol, melakukan kustomisasi agar layoutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konten. Dan di dalam bagian ini kita akan mulai mempelajari cara untuk membuat layout website dengan menggunakan Divi, di mana kita mulai dari cara membuat heading website dan kemudian nanti kita akan lanjutkan panduan dengan membuat section-section yang lainnya agar kita bisa menghasilkan satu buah layout yang lengkap untuk halaman website. Sekarang kita masuk dulu ke cara untuk membuat halaman websitenya. Kita masuk dulu ke halaman sini dan ke bagian laman dan kemudian tambah baru. Dan selanjutnya kita buat dia namanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, dan kemudian selanjutnya simpan, klik terbitkan. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke sini, gunakan Divi Builder. Dan kemudian kita klik bangun dari awal, mulai merancang, klik. Oke, kita pilih saja 2 di sini. Kemudian ini kita tutup. Oke, kita ada satu section. Dan kemudian di dalam section itu ada baris yang berisikan kolom, 2 kolom. Oke, kita kasih nama sectionnya dulu nih agar kita nanti mudah mengidentifikasi. Klik di sini. Kemudian kita masuk ke bagian label admin, kemudian kita kasih nama misalkan heading, kemudian centang. Dan selanjutnya kita akan berikan latar atau background di bagian headingnya ini. Kita kembali ke sini, kemudian kita masuk ke bagian desain dan kemudian kita masuk ke bagian konten, kita masuk ke bagian latar belakang, kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke bagian gradient ini, kita pilih gradient atau latar belakang dan kemudian Anda pilih warna yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Di sini atur aja warnanya mau gimana, nanti diutak-atik. Oke, kemudian dicentang dan kemudian perbarui. Kemudian kita preview. Nah, kita lihat di sini latarnya udah ada dan sekarang kita buat dulu tampilan kasarnya atau tampilan dasarnya. Nanti baru kita akan percantik dengan menggunakan front end. Jadi kita buat latarnya dulu atau kita buat dasarnya dulu di bagian back end. Nanti setelah selesai kelihatan bentuknya baru kita percantik di front end. Selanjutnya kita akan atur di sini, kita tambahkan dulu konten ya. Kalau ini kan kosong dan kemudian kita akan tambahkan gambar ilustrasi di sini. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke bagian gambar.
kemudian kita tambah gambar, kemudian pilih berkas, dan selanjutnya unggah gambar. Dia masuk ke sini, kita centang, kemudian kita perbarui, tunggu proses penyimpanannya sampai selesai, dan kemudian kita preview di sini. Oke, dia sudah masuk gambarnya. Namun kalau dilihat di sini gambarnya kurang enak dilihat ya, karena di sini ada space nih ya, ada space, dan enaknya kalau dia nyambung gitu, jadi nggak kelihatan patah seperti ini ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian gambar di sini ya, kita edit. Oke, kita masuk ke bagian desain, dan kemudian kita masuk ke bagian jarak. Oke, kita masuk ke bagian jarak, kemudian di sini yang hilangkan jarak di bawah gambar kita matikan. Oke, kita centang, kita perbarui, kita preview. Nah, ini kan jauh lebih menarik ya. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa atur nih komposisi dari jarak dan sebagainya ya di sini. Untuk headingnya bisa diatur. Dan saya mau atur di sini jadi 100 agar agak lebih kelihatan lebih lebar aja di sini di bagian jaraknya ya. Di bagian atas dan bawahnya. Oke. Yuk, jadi lebih lebar ya, jadi lebih lebar, jadi lebih tinggi ya, jadi dilihatnya lebih mantap gitu ya. Kemudian selanjutnya kita baru tambahkan konten. Kita di sini klik, dan kemudian kita masukkan teks, kemudian kita kasih teks yang mau ditampilkan. Kemudian di blok, dan kemudian kita rubah dia jadi penajukan 1 atau heading 1 di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke desain, kita masuk ke bagian teks subheading. Kita format awal dulu, kita format dasar dulu, nanti kita percantik di bagian front end ya. Dimana kita di sini kita bisa ganti jenis heading, jenis hurufnya, fontnya. Namun karena kalau di back end ini kan nggak kelihatan, maka kita nanti buat percantiknya di front end. Sekarang kita buat dasarnya dulu. Headingnya kita boleh rubah jadi teks cetak tebal, dan kemudian Anda bisa atur perataan di sini sesuai dengan kebutuhan, tapi saya sarankan itu nanti dilakukan di bagian front end aja. Sekarang kita ganti dulu warnanya nih, warna teksnya agar warnanya jadi warna putih agar bisa kelihatan di backgroundnya, dan kemudian ini kita naikin aja dulu jadi 40 atau jadi berapa gitu ya, yang penting kelihatan besar dulu. Oke, jika sudah, Anda juga bisa tambahkan di sini nih elemen-elemen sini ya, ilustrasi untuk background dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi kalau saran dari saya nanti kita gunakan aja di front end. Sekarang kita buat dasarnya dulu, kita centang, kita klik perbarui untuk menyimpan. Dan selanjutnya kita preview. Oke, ini sudah ada. Kemudian selanjutnya nanti akan kita utak-atik. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan dia di sini deskripsi ya. Kita akan tambahkan deskripsi, dan kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke bagian layout. Oke, kita tambahkan satu lagi teks di sini. Ambil teks, kemudian selanjutnya isi. Di sini saya menggunakan dummy konten aja. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian desain, dan kemudian di bagian teksnya ini Anda atur ya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk di bagian backend ini kita atur warna aja. Untuk komposisi lainnya kita atur nanti di bagian front end, dan kemudian kita centang, kita preview, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Dan kemudian kita tambahkan tombol di bawah sini, nanti baru kita utak-atik nih bagian teks ini agar kita tampilannya menjadi lebih menarik. Oke, sekarang kita buat tombol, kita masuk ke sini, kita
ambil aja di sini tombol. Nih, kita klik tombol di sini. Dan kemudian masukkan. Oke, masukkan teks, masukkan tautan di sini ya. Alamat URL-nya saya kasih tanda pagar dulu. Karena kan URL-nya belum jadi. Oke, kita centang. Kita perbarui dan tunggu proses. Kemudian kita preview. Nah, ini hasilnya udah jadi. Sekarang baru kita akan percantik dia dengan menggunakan editing di front end. Kita masuk ke bagian sini, aktifkan pembangun visual. Oke, kita mulai dari headingnya dulu. Kalau misalkan headingnya kepanjangan, kita headingnya seharusnya sih nggak panjang-panjang ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke bagian desain, masuk ke bagian text subheading. Nah, di sini baru kita atur nih fontnya. Tuh. Oke, nanti Anda bisa utak-atik ya di sini. Jadi Anda bisa dapat font yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Kemudian selanjutnya saya atur di sini ukuran. Nah, di sini baru kita bisa lihat nih kan, jadi lebih enak. Kemudian silakan diutak-atik yang lainnya, misalkan mau tambah shadow di sini. Tuh ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Atur aja sedemikian rupa agar tampilannya menarik. Kemudian klik centang dan kemudian kita masuk ke deskripsi di sini. Oke, kita masuk ke bagian desain. Kita masuk ke bagian teks. Anda atur nih di sini fontnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Kemudian selanjutnya atur ukuran. Misalkan seperti ini. Intinya sih ini dikustomisasi aja sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kemudian jika sudah, klik centang di sini. Dan kemudian kalau misalkan teksnya kurang panjang ya Anda tambahin aja di sini. Intinya sini disesuaikan dengan konten aja. Dan kemudian centang, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian terakhir kita masuk ke bagian tombol di sini. Kita masuk ke bagian desain. Di sini perataan kiri, kanan atau tengah nih bisa diatur ya. Kemudian kita masuk ke bagian tombol, gunakan gaya custom, yes. Oke. Dan kemudian ini bisa ukuran teksnya bisa dibesarkan. Nah, oke. Warna teksnya bisa Anda ganti di sini. Intinya disesuaikan nih nanti dengan kebutuhan Anda ya. Kita gunakan gradient di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nanti ini bisa Anda utak-atik ya. Kemudian di sini intinya Anda bisa otak-atik ya jenisnya, jenis gradientnya dan lain sebagainya. Ini Anda kostum aja. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu, plus minusnya seperti itu. Atau Anda bisa gunakan warna latar biasa. Kalau mau pakai latar biasa ini kita hapus dulu. Oke, kita gunakan latar biasa, misalkan merah seperti ini. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal nanti Anda utak-atik nih untuk ininya apa namanya, ikonnya tuh. Dan kemudian jika sudah, klik centang, selanjutnya klik yang di sini yang 3 titik, klik, kemudian kita klik simpan. Kita tutup di sini. Dan Anda sudah berhasil membuat heading website, di mana nanti kita akan lanjutkan dengan panduan-panduan lain. Nanti kita juga akan mempelajari cara membuat heading dengan menggunakan slider. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sebelumnya Anda sudah mempelajari cara untuk membuat heading website, dan sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya, di mana kita akan membuat section informasi, di mana nanti kita akan mempelajari beberapa style pembuatan section informasi yang nanti bisa Anda padu padatkan untuk kebutuhan website Anda.
Kita masuk dulu seperti biasa ke backend untuk membuat layout dasarnya atau layout kasarnya, nanti kita perbaiki, kita percantik di bagian front end. Oke, kita masuk ke sini yang plus, kemudian kita masuk ke bagian reguler, dan kemudian kita pilih aja 2 kolom di sini. Ini kita close dulu. Oke, ini kita kasih nama sectionnya, misalkan sectionnya adalah tentang kami. Dan kemudian di centang kita simpan dulu. Dan selanjutnya kita tambahkan gambar di sini. Oke, kita upload gambar yang mau jadikan ilustrasi. Contohnya ini. Kemudian unggah gambar, dan kemudian centang, nanti baru kita akan utak-atik. Kita masuk dulu ke dalam sini, kita ambil teks, dan kemudian kita buat teksnya misalkan tentang kami, dan kemudian masuk ke sini ya, kita blok dulu, dan kemudian ini kita masuk ke bagian penajukan dan kita ambil tab desain, kita masuk teks subheading, dan kemudian kita pilih dia heading 2 ya, kita pilih heading 2, dan untuk yang lainnya nanti diutak-atik aja ya. Warnanya atur warna sesuai dengan kebutuhan dulu, dan kemudian kita naikkan dulu di sini ukurannya. Dan kemudian centang kita tambahkan satu lagi dulu divider di sini atau pemisah, kita ketikkan pemisah. Dan kemudian kita masuk ke bagian desain, kita masuk ke bagian baris, kita kasih warna. Warnanya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Anda mau warna apa di sini, pilih aja. Oke, dan kemudian nanti kita juga bisa utak-atik di bagian front end untuk mempercantik tampilan. Oke, kita gunakan solid. Anda bisa pilih yang lain nih kalau Anda mau nih ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya pakai solid untuk kebutuhan ini. Kemudian pengaturan ukuran, divider tingginya saya ganti menjadi 3, dan kemudian lebar maxnya saya jadikan sekitar 60 atau 70. Nanti kita utak-atik lagi di bagian front end-nya, kita klik dulu di sini. Dan kemudian kita coba simpan dulu dan lihat hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Jadi menarik ya. Tinggal nanti warnanya aja disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan selanjutnya kita kembali, kita pasang deskripsi dan juga nanti pasang tombol. Kita ambil teks. Oke, kita masukkan deskripsi singkat, dan kemudian sih ini nanti disesuaikan aja ya dengan kebutuhan berapa banyaknya dan lain sebagainya. Kemudian dicentang, kalau mau format bisa masuk ke bagian desain di sini, di format bagian teks ya. Oke, tapi saya nanti formatnya di bagian front end aja. Dan kemudian tombol, kalau tombol saya pakai tombol yang ini aja, duplikat ya. Jadi klik aja di sini ya. Kalau mau duplikat, kalau mau hapus klik yang tong sampah, kalau mau duplikat klik yang ini. Oke, kemudian tarik, jadi nggak usah bikin tombol lagi, pakai yang sudah ada aja. Kemudian perbarui, kita tunggu proses. Oke, ini dia, nanti kita akan otak-atik lagi, kita akan percantik dia. Anda bisa pasang animasi kalau mau, misalkan gambar di sini. Oke, kemudian masuk ke desain. Kemudian animasi, misalkan Anda mau pakai zoom di sini ya, melihat lebih kecil atau lain sebagainya. Nanti di sini ada nih. Anda coba-coba aja kalau untuk kebutuhan itu mana yang lebih cocok ya. Kemudian kita coba preview. Nah, seperti itu dia ada tampilan bergeraknya. Tinggal nanti Anda utak-atik aja mana yang pakai animasi dan mana yang tidak. Namun jangan semuanya dipakai animasi karena nanti hasilnya malah kurang bagus, jadi dipilih-pilih aja.
Dan kemudian kita masuk ke bagian front end dan kita akan mempercantik sedikit di sini. Nanti ada beberapa teknik untuk penataan layout atau section informasi ini kita pelajari pelan-pelan. Sekarang kita masuk dulu ke bagian ini, kita aktifkan pembangunan awal. Kita akan beri dia ornamen-ornamen di bagian gambarnya sini. Oke, kita masuk ke sini, kita dekatkan, kita ambil yang ini nih. Oke, klik. Dan kemudian kita ambil kolom yang pertama, di mana ini adalah kolom gambar ya. Klik di sini. Dan kemudian kita masuk ke bagian desain. Kemudian kita ambil box shadow dan kemudian kita pilih di sini nih. Dan kemudian selanjutnya pilih warna. Oke, ini ada kelihatan kan di sini. Nah, kita akan utak-atik. Oke, kita akan utak-atik dulu di sini dan kemudian ini oke, jadi ada ornamen warna di sini. Nah, tinggal nanti Anda sesuaikan aja permainan warnanya dan juga besar atau kecilnya dengan mengutak-atik di sini ya. Ini diutak-atik. Nah, oke. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda, dan jika sudah klik centang, klik lagi centang, dan kemudian kita simpan. Dan kemudian kita keluar dari pembangunan awal dan Anda sudah bisa membuat ornamen seperti ini untuk kebutuhan section informasi. Dan kita nanti akan pelajari lagi, masih ada banyak cara untuk mempercantik section-section informasi untuk kebutuhan website Anda. Pada pelajaran sebelumnya Anda sudah bisa membuat heading website dan kemudian Anda juga sudah bisa membuat konten informasi atau section informasi dengan menggunakan ornamen warna dan gambar seperti ini. Dan sekarang kita akan kembali mempelajari cara untuk membuat konten informasi dengan ornamen yang berbeda, yaitu kita menambahkan ornamen gambar dan juga ornamen bayangan, dimana nantinya Anda bisa gunakan section ini untuk menampilkan informasi ke dalam halaman website Anda. Jadi ada variasi dan nanti silakan Anda gunakan dan juga Anda bisa kembangkan sedemikian rupa untuk kebutuhan Anda. Sekarang kita masuk dulu ke dalam pelajarannya. Kita masuk ke backend. Di sini kita mulai buat layout. Kita ambil di sini dan kemudian kita ambil reguler, kemudian kita buat 2 dan close. Oke, kita buat 2 kolom di sini dan kemudian formatnya sama. Kita akan menampilkan gambar dan informasi. Untuk mempercepat, saya akan copy paste aja atau melakukan duplikat dari yang atas ini ya. Oke, kita ambil di sini, kemudian kita taruh di sini, kita duplikat, dan kemudian silakan duplikat lainnya. Dan kemudian kita simpan. Selanjutnya kita preview untuk melihat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Nanti tinggal teksnya aja diganti ya, teksnya diganti sesuai dengan informasi yang ingin ditampilkan. Dan kemudian di bagian sini nanti juga bisa ditambahin section atau lain sebagainya. Intinya saya hanya kasih pengetahuan dasarnya, nanti pengembangannya Anda bisa kembangkan sendiri. Kita kembali lagi ke backend. Sekarang kita tambah satu modul dulu. Di sini klik, kita tambah gambar. Oke, kita upload gambarnya dari dalam komputer, unggah, dan kemudian dicentang. Di sini kita perbarui, dan kemudian kita preview. Dan ini adalah tampilannya, dan sekarang kita akan mempercantik tampilan ini dengan menggunakan front end editing.
Sekarang kita akan mulai mendesain dengan menggunakan front end, dimana kita masuk dulu ke back endnya. Back endnya kita tutup aja dulu, dan kemudian kita aktifkan pembangun visual, dimana kita mulai menata desain dengan menggunakan front end. Kita masuk ke bagian gambarnya ini dulu. Oke, yang hitam ini kita klik pengaturan modulnya. Kita masuk ke bagian desain. Di sini perataannya kita rubah ke bagian tengah. Kemudian kita masuk ke bagian jarak. Batas atas kita kasih minus 20, Anda ketikkan minus 20, dan kemudian batas bawahnya juga kita gunakan minus 20. Oke, dan kemudian kita centang. Selanjutnya kita masuk ke bagian modul yang warna hijau ini ya. Oke, klik. Kita masuk ke kolom yang kedua, kolom tempat yang gambar. Yang ini teks ya, ini kolom pertama yang ini, dan yang ini adalah kolom gambar. Oke, kita masuk ke bagian kolom gambarnya, kita masuk ke bagian latar belakang, dan kemudian kita ambil yang gradient, kemudian diklik, dan nanti silakan Anda rubah warnanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya biarkan default aja. Kemudian kita masuk ke bagian desain di sini, kemudian kita masuk ke bagian jarak. Dan di bagian kiri dan kanannya kita masukkan angka 5%. Oke, 5%. Kiri dan kanannya 5%. Dan Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini ada ornamen warna, dan kemudian kita centang. Kita centang lagi, kita simpan dulu. Dan selanjutnya kita lanjut, dimana kita akan masuk ke bagian yang kedua. Di sini bagian informasinya kita akan tambahkan efek bayangan di sini. Oke, kita masuk ke modul yang hijau ini ya. Klik. Dan sekarang kita masuk ke kolom yang pertama, dimana berisikan gambar di sini. Kemudian kita masuk ke bagian desain. Kita masuk ke bagian jarak. Ini kita tambahkan aja semuanya 40, atas, bawah, kiri dan kanan kita tambahkan 40. Oke, ini untuk ngatur margin yang gambar ini ya. Jadi jaraknya kita ganti 40, dan kemudian kita masuk ke bagian box shadow, dan kita pilih yang ini. Oke, dan kemudian ini saya tarik dulu ke sini agar kita bisa lihat. Dan kemudian kita atur nih posisi bayangan. Awalnya kita masukin seperti ini, posisi awal. Nah, kalau ini nanti Anda tentukan aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, ini jadi ada bayangannya ya. Dan kemudian ini kita centang, dan kemudian ini agar dia seimbang ya. Kan kalau ini kan dia bayangannya dia agak kesini ya, nih agak nyentuh ke sini, jadi sama rata dengan ornamen gambar ornamen warnanya. Dan kalau di bawah kan enggak nih. Maka yang perlu kita lakukan agar dia balance dengan yang atas ini, maka kita sedikitkan teksnya. Oke, teksnya kita kurangin aja. Jadi kita atur sedemikian rupa teksnya agar dia bisa pas kurang lebih seperti ini. Oke, dan kemudian centang, dan tinggal nanti Anda mainin aja nih tebal bayangannya ya, mau semana nanti tinggal Anda utak-atik aja. Dan kemudian selanjutnya kita simpan, dan Anda bisa tambahkan efek bayangan, efek motion ya, efek gerak. Kita keluar dulu di sini, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, dia menarik ya. Jadi ada ornamen gambarnya dan juga ada ornamen bayangannya. Ada ornamen warnanya dan juga ada ornamen bayangannya. Jadi nanti silakan Anda gunakan cara ini untuk membuat layout section informasi untuk menampilkan informasi-informasi di website Anda dengan menggunakan Divi Page Builder.
Sekarang kita lanjutkan panduan cara membuat layout dan juga mendesain layout dengan menggunakan Divi Builder, di mana sebelumnya Anda sudah bisa mempelajari cara membuat heading website dan kemudian membuat section informasi dengan menggunakan gambar dan ornamen warna. Dilanjutkan panduan dengan cara untuk membuat section informasi dengan menggunakan ornamen bayangan. Sekarang kita lanjut ke dalam pelajaran berikutnya, yaitu cara untuk membuat section full width atau section full screen, di mana section ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, untuk menampilkan informasi-informasi tertentu di dalam halaman website Anda, dan juga bisa sebagai pemisah antar satu konten dengan konten lainnya. Kita masuk ke dalam pelajarannya, kita gunakan backend dulu. Oke, kita buat satu baris, kita ambil reguler, kemudian kita buat 2 kolom, dan kemudian selanjutnya kita ambil ke gambar ya, kita ambil modul gambar dan upload gambar dari dalam komputer Anda, kemudian unggah gambar, centang. Selanjutnya kita masuk ke sectionnya kita kasih nama di bagian label admin, sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian kita masuk ke bagian latar belakang, kita masuk ke tab warna gradient, latar belakang gradient, klik aja. Dan kemudian atur warna sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya pakai warna default aja untuk mempercepat proses pelajaran ini. Kemudian dicentang. Dan kemudian di bagian ini, di kolom ini, silakan Anda isi informasi yang mau Anda tampilkan. Untuk mempercepat saya pakai duplikasi aja dari modul yang ada di atas ini, dari informasi yang ada di atas ini. Oke, sudah, kita langsung simpan saja, perbarui dan tunggu proses. Kita lihat tampilannya, preview. Oke, ini dia tampilannya, dan sekarang kita akan mulai mempercantik tampilan ini dengan menggunakan front end. Seperti biasa, kita masuk ke dalam aktifkan pembangun visual. Dan kemudian kita mulai dari warna ini ya, warna teksnya kita ganti dulu dengan warna yang lebih kelihatan. Kemudian warna teksnya juga kita ganti dengan warna yang lebih kelihatan. Dalam contoh ini adalah warna putih. Oke, untuk tombolnya biarin aja. Nanti silakan ini sih di custom aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian selanjutnya kita tambahkan dulu satu section di sini nih. Kita ambil reguler aja, kemudian nggak usah diisi, kosongin aja. Oke, karena nanti kita akan melakukan pengeditan di sini. Kita masuk ke bagian modul gambar di sini. Kemudian kita masuk ke bagian desain. Untuk perataannya kita gunakan perataan kiri. Kemudian yang lainnya buat secara default aja, kita masuk ke box aja, box shadow, dan kemudian kita pilih yang ini. Dan kemudian atur shadownya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Oke, untuk sementara cukup sampai di sini. Intinya Anda harus sesuaikan dengan kebutuhan Anda, dengan kebutuhan desain Anda. Klik centang. Dan kalau seperti ini sebenarnya sudah jadi untuk section fullnya atau full screennya. Namun kalau yang seperti ini kan biasa aja ya. Sekarang kita agak sedikit utak-atik. Oke, kita masuk ke bagian sini nih, pengaturan bagian. Klik di sini ya. Kita masuk ke bagian desain. Kita masuk ke bagian pengaturan ukuran, kita masuk ke situ, dan kemudian bagian tinggi maksimalnya kita mainin di sini. Nah, ini kita kecilin aja. Oke, ratain sama nih, ada jarak yang dari tombol ini dengan yang atas, jarak atas ini kira-kira kurang lebih sama. Kemudian dicentang. Dan selanjutnya kita simpan.
kemudian kita tutup, dan kemudian kita keluar dari pembangun visual. Oke, dan Anda sudah berhasil membuat section informasi. Nanti di bawah ini kita akan tambahkan lagi section-section informasi. Dan kalau dalam contoh ini saya akan angkat dia ke atas, memisahkan antara satu section dengan section ini. Kita masuk ke edit. Ya, ini saya tarik aja ke atas nih. Sini. Dan kemudian ini juga saya tarik ke atas. Oke. Dan kemudian kita perbarui, tunggu proses. Dan kita coba preview. Oke, ini di hasilnya. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Ini nanti bisa ditambahin teks dan lain sebagainya. Nanti kita utak-atik aja untuk proses pendesainan selanjutnya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website dengan menggunakan Divi, di mana sekarang kita masih mempelajari cara untuk membuat layout dengan menggunakan Divi Page Builder, di mana sebelumnya Anda sudah bisa membuat heading, membuat section informasi dengan gambar dan ornamen warna, membuat section informasi full screen, dan kemudian membuat section informasi dengan menggunakan shadow. Dan sekarang kita lanjut ke dalam pelajaran berikutnya, yaitu membuat section informasi galeri dengan image overlay, dimana ini sangat bagus bagi Anda yang ingin menampilkan produk-produk atau gambar tertentu yang ingin Anda tampilkan di dalam website dengan cara overlay. Dimana sebelumnya silakan Anda buat headingnya seperti ini. Headingnya sama ya, cara bikin ini dengan cara buat heading waktu kita bikin section di sini ya. Kemudian yang membedakan hanya di dividernya aja, dimainin di bagian ukurannya, jadi dia tidak full dividernya. Kita lihat dulu bagaimana cara melakukannya. Oke, kita masuk ke bagian divider sini. Yang dirubah di bagian kita masuk ke desain, kemudian kita masuk ke pengaturan ukuran, dan dia dijadikan center. Dan kemudian yang dirubah adalah lebar maxnya ya. Jadi lebar maxnya ini dimainin ya. Jadi kalau ini dimainin dia tuh kan jadi lebar, oke, atau jadi kecil, jadi pendek ya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam pelajarannya. Kita buat satu elemen baru di sini ya. Kita buat kolom baru. Kita ambil 4 di sini karena kita akan pasang 4 gambar di sini ya. Oke, kita buat baris 1 dengan 4 kolom. Dan kemudian kita masuk ke bagian gambar ya. Kita ambil gambar. Dan kemudian masuk ke sini gambar, dan kemudian unggah berkas. Ambil gambar dari dalam komputer Anda, tunggu proses. Dan selanjutnya unggah gambar, kasih tanda centangnya, diklik. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dan kemudian kita melakukan sedikit pengeditan. Kita masuk ke bagian tautan. Di sini kita buka di lightbox. Dan kemudian kita masuk ke bagian desain, dan kemudian desainnya kita buka di overlay. Kemudian lapisan atas gambar kita hidupkan. Oke. Kemudian kita masuk ke sini nih, warna overlaynya kita ambil aja dari sini. Kemudian Anda pilih warna di sini. Oke. Dan kemudian yang penting di sini nih diturunin nih warnanya agar dia bisa transparan. Nanti kita akan utak-atik lagi di bagian penyetingan desain di front end. Kita akan utak-atik lagi. Sekarang kita cukup dulu sampai di sini. Kemudian kita cari icon di sini ya. Misalkan seperti ini, icon kaca pembesar. Oke. Dan kemudian selanjutnya centang, dan kita simpan. Dan kita preview untuk melihat hasilnya. Ini hasilnya ya. Kalau sekarang didekatkan, dia jadi ada overlay warnanya seperti ini, dan kemudian ada ikonnya ya, ikon kaca pembesar di sini. Kalau kita klik, nah dia jadi besar seperti itu. Dan kemudian sebelum kita tambahkan gambar yang lain, kita aktifkan pembangun visual dulu. Kita edit sedikit untuk disesuaikan atau di customize warnanya.
Oke, kita masuk ke sini, kita masuk ke bagian gambarnya, masuk ke desain, overlay. Nah, Anda utak-atik di permainan sini ya. Nah, tuh kan, kalau Anda rubah di sini dia berubah. Oke, tinggal Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Ini untuk transparan ya. Dan kemudian selanjutnya jika warnanya sudah oke, klik centang dan kemudian ini kita duplikasi. Oke, diduplikasi dan kemudian tarik ke sini, ke atas ini. Kemudian duplikasi lagi, tarik lagi. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini jadi kita nggak perlu setting-setting lagi ya. Dan kemudian kita tinggal ganti warna apa, kita ganti gambarnya aja. Oke, ini kita buang, kita masuk ke bagian gambar, upload ya, unggah berkas, kemudian ambil gambar dari komputer Anda dan unggah gambar, kasih tanda centang dan dia gambarnya berubah. Silakan lakukan untuk dua gambar ini juga, caranya sama. Dan sekarang sudah dirubah gambarnya, kemudian kita simpan. Dan Anda sudah berhasil membuat gambar dengan overlay. Kita keluar dari pembangun visual dan kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau Anda mau tambahkan teks di sini, tinggal Anda tambahin teks saja ya, gampang. Sekarang kita lanjutkan panduan cara untuk membuat website dengan menggunakan Divi Theme Builder, di mana sudah banyak hal yang bisa Anda dapatkan di dalam materi ini. Anda sudah bisa membangun layout dengan menggunakan Divi Theme Builder. Sekarang kita lanjut ke dalam pelajaran berikutnya, yaitu cara untuk membuat halaman formal website dan kemudian nanti dilanjutkan dengan menu navigasi dan seterusnya. Yang dimaksud dengan halaman formal website adalah halaman-halaman informasi di dalam website Anda terkait dengan produk, terkait dengan jasa layanan, terkait dengan profile, terkait juga dengan kontak us dan lain sebagainya di mana kita akan mempelajarinya untuk kebutuhan website, di mana ada beberapa cara untuk itu. Namun sebelum kita masuk ke dalam caranya, pertama-tama kita buat dulu halaman formalnya. Kita masuk ke bagian laman, kita masuk ke tambah baru, dan kemudian selanjutnya Anda ketikkan nama halamannya, misalkan layanan, dan kemudian terbitkan dulu, simpan. Dan kita preview, ini adalah tampilannya. Dan selanjutnya kita mulai mengisi. Ada beberapa cara untuk mengisi halaman formal ini. Pertama dengan premade, dan kedua dengan membuat layout sendiri, dan yang ketiga ya polosan aja seperti ini. Dimana kalau untuk membuat dengan menggunakan premade, maka kita masuk ke dalam gunakan Divi Builder, kemudian masuk ke bagian pilih tata letak, dan kemudian pilih layout yang mau Anda pakai. Upayakan layoutnya sama ya dengan layout halaman home. Kalau Anda memilih membuat layout dengan premade, misalkan ini contoh aja ini, dan kemudian Anda cari salah satu halaman, misalkan halaman about, dan kemudian use this layout. Oke, dan kemudian sudah ada layoutnya ya, tinggal Anda isi aja. Sama seperti kita membuat halaman home dengan premade layout ya. Dan kemudian itu cara pertama. Cara kedua adalah kita dengan menggunakan layout bikinan sendiri. Jadi kita bikin layout sendiri. Nah, untuk kebutuhan ini juga caranya sama ketika kita membuat layout dengan menggunakan Divi Theme Builder ya. Kita sudah mempelajari itu. Namun waktu itu kan di bagian home, namun sekarang diterapkan di bagian page-nya aja, sama aja. Kemudian selanjutnya kita menggunakan polosan ya. Kita kembali dulu ke builder di sini. Dan kemudian Anda tuliskan aja teks di sini ya. Ya, contohnya seperti ini, tuliskan teks saja di sini.
informasi-informasi yang mau Anda pakai, dan kemudian selanjutnya masukkan gambar. Oke, ambil gambar dari dalam komputer. Kemudian selanjutnya Anda turun ke bawah, lihat perataan ada di sini kiri atau kanan. Kemudian selanjutnya ukuran, kita gunakan ukuran full, dan kemudian kita sisipkan laman. Dan selanjutnya gambarnya kebesaran, karena gambarnya kita kecilin aja. Nah, kita reset seperti ini. Oke, dan kemudian perbarui, tunggu proses. Dan selanjutnya kita coba preview. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, tinggal silakan Anda gunakan saja cara mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, pakai premade layout atau bikin layout sendiri atau menggunakan polosan seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan panduan cara membuat website dengan menggunakan Divi Theme Builder, dimana sebelumnya Anda sudah mempelajari cara membuat halaman formal, dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan halaman formal tersebut dengan menu navigasi. Dimana kalau kita lihat di bagian menunya ini menu navigasi, dia tidak berurutan secara bagus ya, dimana urutannya adalah menggunakan alfabet nih, dari C kemudian ke H kemudian ke L, S dan U. Jadi tidak bagus, karena kalau di website harusnya dia berurutan berdasarkan prioritas home atau beranda, dan kemudian masuk ke layanan, dan kemudian masuk ke dalam menu-menu lainnya, dan kita akan pelajari itu semua. Sekarang kita mulai atur dulu nih menunya ya, agar menunya bagus sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk ke bagian tampilan, dan kemudian kita masuk ke menu di sini, klik. Dan kita buat di bagian struktur menu ini, kita buat menu dulu ya. Kita buat menu baru dulu, kita kasih aja nama menu utama atau lainnya terserah Anda. Kalau saya sih biasanya pakai menu utama, kemudian nanti ditambah menu atas gitu ya. Oke, kita buat menu utama dulu, buat menu, klik. Dan kemudian selanjutnya kita pasang dulu menu yang utama, yaitu home atau beranda. Oke, kita kopikan aja alamat websitenya yang mau dipakai, URL websitenya ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke taut tersesuai. Oke, kita masukkan alamat websitenya di sini, dan kemudian kita masukkan kata-kata untuk navigasinya atau labelnya. Di sini saya pakai home, Anda bisa pakai beranda atau lainnya terserah. Kemudian masuk ke dalam tambah menu, dan kemudian kita simpan menu. Dan selanjutnya kita coba preview dulu untuk melihat hasilnya. Dan kalau kita lihat nih, hasilnya belum berubah ya. Hal tersebut karena kita belum menentukan lokasi menu. Kita masuk ke dalam kelola lokasi di sini, dan kemudian pilih bagian menu utama. Kita pilih nama menu yang mau ditampilkan. Tentu saja di sini saya pakai menu utama. Dan kemudian kita simpan perubahan, dan kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekarang adanya hanya home. Kalau sebelumnya kan ada menu berantakan seperti ini, sekarang ada home. Dan kemudian kita lanjutkan ke dalam pengaturan menu lagi, penambahan menu lagi. Kita balik ke dalam edit menu, dan kemudian kita lihat di sini nih laman. Kita bisa gunakan lihat semua, dan kemudian tinggal kita ambil halaman yang mau dipakai, misalkan seperti ini, layanan. Oke, tentu saja Anda harus buat halaman formalnya dulu. Silakan Anda buat halaman formalnya, kemudian simpan, dan selanjutnya kita kunjungi situs. Kita preview, dan di sini sudah tampil ya halaman yang ditampilkan di sini. Dan kemudian Anda juga bisa menambahkan menu lainnya di sini. Dan kalau misalkan urutannya mau dirubah, Anda bisa geser ke atas ini. Oke, kita simpan, kemudian kita preview. Nah, yang ada di sini layout 01, di sini layanan, atau kalau Anda mau taruh lainnya di atas ya kita balikin aja di sini.
Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengganti logo bawaan Divi ini dengan logo milik sendiri. Sudah barang tentu Anda sudah harus menyiapkan logonya kira-kira kurang lebih ya layoutnya seperti ini ya. Tingginya kemudian lebarnya juga kira-kira kurang lebih seperti ini. Meskipun nanti kita bisa kostumisasi, namun kira-kira untuk acuannya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke dalam dashboard dari WordPress. Kita masuk ke bagian Divi di sini, kemudian kita masuk ke bagian opsi tema, klik. Dan kemudian di sini di bagian logo, kita klik unggah berkas, pilih berkas dan kemudian ambil logo yang sudah disiapkan dan tunggu proses, kemudian atur sebagai logo. Dan dia ada linknya di sini. Selanjutnya kita turun ke bawah, kita simpan perubahan, tunggu proses, dan kemudian kita lihat hasilnya. Kita preview. Nah, ini hasilnya. Dan kemudian kalau mau di customize, kita masuk ke bagian sini Divi, dan di sini nih bagian nama website di sini nih, pokoknya klik aja di sini. Kemudian kita masuk ke penyesuaian tema. Dan kemudian kita masuk ke header and navigation, kemudian format header. Nah, di sini Anda bisa ganti format header sesuai dengan kebutuhan. Untuk logo kita masuk ke bilah menu. Dan kemudian di sini bisa dijadikan lebar penuh logonya. Nah, seperti itu. Dan kemudian menu tinggi ini bisa diotak-atik ya. Oke, dan kemudian logonya bisa dimaksimalkan. Nah, secara ini seperti ini. Dan kemudian untuk ukuran teks ya kita gunakan di sini ya. Kemudian jarak antar huruf, nah ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi kalau untuk logo kita otak-atik yang dua ini, bagian menu tinggi menu ya, dan kemudian bagian logo maksimal di sini ya, maksimal tinggi. Jadi silakan diotak-atik sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, jika sudah mendapatkan komposisi yang pas, klik terbitkan dan kemudian di close. Sekarang kita akan mempelajari cara mengganti link footer di sini, link footer di dalam Divi, di mana secara default Divi menggunakan didesain oleh Elegant Themes. Kita bisa hilangkan ini dan kemudian kita ganti dengan milik kita sendiri. Pertama-tama kita buat dulu, kita masuk ke bagian post, kita tambahkan tambah baru, kita ketikkan apa yang mau dipakai di situ teksnya misalkan. Oke, misalkan seperti ini, dan kemudian di sini mau ditambahin link misalkan. Kita masukin linknya di sini nih, yang gambar rantai, klik, kemudian tinggal masukin linknya. Dan kemudian kalau mau dibuka ke jendela baru, kita klik yang gear di sini, dan kemudian ini kita tambahkan buka tab di jendela baru. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal Anda otak-atik aja teksnya ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan jika sudah, nggak usah disimpan karena kita akan ambil di sini, kita akan ambil kode HTML-nya di sini, copy, jadi copy, dan kemudian ini boleh ditutup aja, nggak jadi masalah, keluar. Dan kemudian kita masuk ke bagian depan di halaman home, dan kita masuk ke sini nih, dan kemudian kita masuk ke penyesuaian tema, klik, dan kemudian turun ke bawah. Kita cari bagian footer di sini, dan kemudian kita ambil elemen footer. Nah, di sini kalau icon sosial medianya nggak mau ditampilkan, Anda bisa buang di sini. Dan kemudian kalau mau masuk yang kredit ini ya, kita masuk kredit ini, kita masuk ke bilah bawah. Oke, di sini Anda bisa customize sebetulnya ya, pilihan warna nih ya, bisa mau Anda ganti. Nah, untuk pilihan warnanya bisa Anda mau rubah. Tuh, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda ya nanti. Dan kemudian selanjutnya ukuran font dan ukuran sosial media Anda bisa ganti. Dan kemudian kalau ini mau di nonaktifkan, nggak Anda pakai, Anda klik aja di sini nonaktifkan keterangan kaki, klik. Nah, dia hilang. Tapi kalau mau dipakai yang tadi, kita paste aja di sini. Nah, ini jadi punya kita jadinya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita masukkan atau yang kita ketik tadi. Dan kemudian jika semua sudah, klik terbitkan.
Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menambahkan data sosial profile di dalam Divi template. Ini adalah ya, secara default icon sosial profile ini diaktifkan oleh Divi dan kita akan mengisinya dengan data sosial profile yang kita punya. Atau Anda juga bisa mendisable atau menghilangkannya kalau Anda mau. Kita akan pelajarinya di dalam segmen ini. Sekarang kita pelajari dulu cara untuk menambahkan link sosial profile tersebut. Kita masuk ke bagian Divi di sini, kemudian kita masuk ke bagian opsi tema, diklik. Dan kemudian selanjutnya kita turun ke bawah di sini. Di sini ada informasi-informasi yang bisa Anda aktifkan atau nonaktifkan. Misalkan tambahkan script Google Maps, Anda bisa nonaktifkan kalau tidak mau. Kemudian kalau tampilkan ikon Facebook atau ikon Twitter atau ikon Instagram, kalau nggak mau Anda bisa nonaktifkan. Contohnya seperti ini, RSS-nya saya tidak aktifkan. Kemudian untuk Facebook, Twitter, dan Instagram saya aktifkan. Dan kemudian kalau untuk masuk ke sosial profile, Anda masukin aja linknya seperti ini. Oke, ini contoh aja. Masukin aja linknya seperti ini, dan kemudian jika sudah kita klik simpan dan kemudian kita preview. Dan ini dia sudah tampil sosial profilnya dan RSS-nya sudah hilang ya. Jadi kalau mau menghilangkan tinggal di nonaktifkan saja di bagian sininya. Misalkan Facebook yang nggak mau, maka di nonaktifkan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan cara pembuatan website dengan menggunakan Divi Theme Builder. Anda sudah banyak mempelajari cara penggunaan Divi Theme Builder untuk membangun website, dan sekarang kita akan tambahkan satu cara lagi, yaitu dengan memasang form, di mana kita akan memasang form di dalam website yang sudah dibuat. Dalam contoh ini saya akan pasang di dalam halaman home. Nantinya Anda bisa pasang di dalam halaman apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekarang kita masuk ke sini, edit laman. Dan kemudian seperti biasa dia akan masuk ke dalam Divi Builder. Dan kemudian kita buat section dulu seperti biasa. Dalam contoh ini saya akan buat section di bagian bawah ini, di bagian footer ya, di bawah medsos, di bawah media sosial. Dalam tampilannya saya akan buat di sini nih, di bawah sini akan saya pasangin form nantinya. Oke, kita buat satu kolom dulu, satu baris dulu. Dan kemudian di sini kita ketikkan aja form, formulir kontak di sini ada. Kita klik, dan secara default Divi sudah menyediakan 3 format form yang bisa dipakai. Kita cukup edit di sini aja. Ini namanya kita ganti nama seperti itu ya. Dan kemudian yang lainnya kalau mau dikasih juga nih, misalkan pesan, kalau mau diganti kita ganti pesan di sini. Oke. Dan sementara kita save dulu untuk melihat tampilannya, nanti baru kita akan lakukan penyetingan dan juga penambahan dari form emailnya. Kita review untuk melihat tampilannya. Kita turun ke bawah di sini. Nah, ini dia tampilan formnya sudah ada. Dan kita bisa lakukan pendesainan seperti biasa. Dan ini untuk captcha-nya yang standar ya. Untuk reCAPTCHA akan kita bahas dalam video berikutnya. Oke, ini dia formnya sudah tampil. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan penyetingan. Kita masuk ke dalam penyetingan modulnya. Kemudian kita bisa lakukan penyetingan di sini ya, untuk teks, judul, pesan berhasil ya. Misalkan pesan berhasil, kita kasih ya, contohnya seperti ini, terima kasih email sudah terkirim. Kemudian tombol kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita, contohnya kirim email. Kemudian kita masuk ke bagian surel. Nah, alamat surel ini adalah alamat untuk kebutuhan penerimaan. Jadi isikan alamat yang ingin Anda gunakan untuk menerima email tadi ya. Jadi kalau orang kirim email, klik
dan kemudian nanti emailnya akan terkirim ke alamat yang Anda masukkan di sini. Oke, tentu saja Anda sudah harus membuat email ya di dalam hosting Anda. Untuk pembuatan email silakan Anda lihat di dalam panduan hosting caranya. Saya sudah berikan cara untuk membuat email dengan nama domain sendiri. Dan kemudian selanjutnya di spam protection di sini kita menggunakan basic CAPTCHA ya. Sementara kalau untuk kebutuhan reCAPTCHA di sini ya yang spam protection service kita akan bahas dalam video selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya Anda bisa otak-atik di bagian desain ini atau nanti kita otak-atik di bagian front end-nya. Sekarang kita simpan dulu. Oke, kita coba preview. Ini dia tampilannya. Nanti sebelum kita otak-atik desainnya, kita akan buat penambahan form dulu di sini. Misalkan Anda mau tambah form lagi ya, kita masuk ke sini, tambah bidang isian baru, klik. Kemudian ID bidang, misalkan pilihan, misalkan seperti ini. Nanti Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, opsi kolom. Ini bidang masukan di sini ada ya, ada misalkan bidang email ini untuk ngisi email, ini untuk text area, biasanya text area itu untuk pesan, kotak cek itu untuk tanda centang, radio button itu untuk yang tombol-tombol button gitu ya. Ini drop down, silakan Anda pilih, misalkan di sini kita gunakan drop down dan kemudian opsi 1. Oke, kemudian kita kasih pilihan ya. Nanti orang bisa pilih ya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya, kita simpan dulu. Kita perbarui dan tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Dan kemudian kita preview untuk melihat hasilnya. Ini ada, nah seperti itu. Dan kemudian kalau Anda mau mengganti warna, kita gunakan aja aktifkan pembangun visual. Seperti biasa kita edit di bagian front end-nya untuk merubah warna-warna. Kita masuk ke bagian form-nya di sini. Oke, kita masuk ke dalam penyetingannya. Kita masuk ke bagian kolom di sini, kita masuk ke bagian desain. Nah, di sini Anda bisa gunakan permainan-permainan jarak ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga pengaturan ukuran dan lain sebagainya. Anda bisa otak-atik di sini nanti ya untuk permainan desainnya. Ini untuk mengatur teks ya, kita masuk ke bagian sini ya, pengaturan kolomnya. Ini untuk desain, nanti judul teksnya seperti ini ya, kemudian permainan warnanya. Ini CAPTCHA teksnya, warnanya bisa Anda ganti itu jadi putih ya. Oke, kita centang. Ini email tombolnya juga bisa kita ganti. Tuh seperti itu. Intinya nanti ini diutak-atik aja sama seperti kita membuat kolom lainnya ya, membuat modul lainnya atau membuat section lainnya di dalam Divi, dan kemudian selanjutnya kita simpan. Sekarang kita akan melanjutkan panduan pembuatan website dengan menggunakan Divi, di mana pada bagian sebelumnya Anda sudah mempelajari cara membuat form email dengan menggunakan Divi Team Builder. Dan sekarang kita akan lanjutkan pelajaran di mana kita akan memasang spam protection atau perlindungan CAPTCHA agar emailnya tadi, form emailnya yang sudah dibuat itu tidak di spam ya. Jadi tidak banyak spam yang masuk. Kita akan tambahkan perlindungan, meskipun sebelumnya kalau kita lihat ya yang waktu kemarin itu di video sebelumnya itu di sini sudah ada CAPTCHA-nya ya, sudah ada CAPTCHA-nya, tapi CAPTCHA yang seperti ini biasanya gampang sekali dibobol. Dan kemudian kita akan gunakan Google reCAPTCHA. Kita akan pasang Google reCAPTCHA. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam Google, dan kemudian di formnya itu kita ketikkan aja Google reCAPTCHA. Dan kemudian Anda akan masuk ke sini ya, websitenya. Kita masuk aja ke website Google reCAPTCHA seperti ini. Kemudian kita masuk kita masuk admin console.
Dan kemudian di sini ada untuk penyetingannya, tinggal kita masukkan label spam. Misalkan labelnya kita kasih nama domainnya ya, kita kasih aja nama domainnya. Oke, kita kasih nama domainnya aja, kemudian kita gunakan reCAPTCHA versi 3, dan kemudian Anda masukkan nama domainnya di sini lagi. Oke, dan kemudian accept ya, accept the reCAPTCHA term of service, dan kemudian kita submit. Oke, kita akan dapat site key dan secret key. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian DV. Kita masuk ke dalam edit laman, tempat formnya berada ya, pastikan tempat formnya berada karena kita akan memasang reCAPTCHA di dalam formnya. Dan kemudian turun ke bawah di sini, kemudian kita masuk ke bagian formnya, dan kemudian kita masuk ke bagian spam protection. Di sini klik, dan kemudian yang basicnya kita disable dulu, kemudian spam protection service kita aktifkan, kita pilih reCAPTCHA di sini ya ada, kemudian reCAPTCHA versi 3 account, kita klik aja tambah di sini. Oke, nama default kita masukin aja nama domainnya ya, nama domainnya yang tadi sudah dibuat di DV. Oke, set key kita copyin, set key di sini copy aja set key-nya, paste ke sini. Oke, kemudian secret key kita copy aja, dan kemudian kita paste lagi ke sini. Oke, dan kemudian klik kirim, dan kemudian di sini select account kita masukin, nah seperti ini yang tadi sudah dibuat, dan kemudian kita klik centangnya, dan kemudian kita masuk ke bagian penyimpanan, klik perbaharui, dan kemudian kita preview untuk melihat hasilnya. Kita turun ke bawah. Nah, kalau Anda lihat di bagian bawah sini sudah ada nih ya, nah ini protection by reCAPTCHA. Jadi secara default dia sudah masuk seperti ini, dan kemudian kalau nanti ada yang mencurigakan dia akan keluar nih untuk verifikasinya. Oke, jadi silakan Anda gunakan cara ini untuk melindungi website Anda, form email Anda dari spammer. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang Google Maps di dalam website berbasis DV, di mana Anda dengan mudahnya memasang Google Maps untuk kebutuhan website Anda, di mana Google Maps ini nantinya akan sangat membantu pengunjung website dalam mengetahui lokasi atau keberadaan bisnis Anda dengan mudah dan cepat. Di mana nanti kita akan mempelajari dua jenis pemasangan untuk Google Maps. Yang pertama adalah Google Maps standar, dan yang kedua adalah Google Maps lebar penuh atau full page. Sekarang kita akan masuk ke dalam halaman kontak us. Tentu saja Anda sudah harus buat halaman kontak us terlebih dahulu, karena biasanya Google Maps ada di dalam halaman kontak us, meskipun Anda bisa juga menampilkan di dalam halaman lain seperti di halaman home atau sebagainya. Nanti silakan Anda gunakan saja untuk kebutuhan Anda. Dan kemudian juga pastikan Anda sudah masuk ke dalam Google Maps-nya seperti ini ya. Nanti kita akan ambil kodenya. Dan kemudian kita masuk ke bagian edit laman di halaman kontak us atau halaman yang ingin kita pasang Google Maps-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian section, dimanapun section itu berada, tempat yang Anda mau pasang silakan Anda gunakan. Oke, kemudian ambil satu kolom di sini, dimana di sini saya akan menggunakan cara standar ya, cara standar dulu. Oke, saya ambil di sini jadi 3 kolom. Ini yang ini ya, saya ambil yang ini. Dan kemudian yang tengah ini saya klik, saya ambil elemen, saya ambil kode, ketikkan aja kode. Nih kode ya, ambil aja kode, ketikkan aja kode. Dan kemudian kita masuk ke dalam Google Maps-nya, kita masuk ke dalam bagikan di sini.
Dan kemudian kita masuk ke bagian sematkan peta dan ambil ukuran nih, terserah nih ukuran Anda mau apa, kecil, sedang. Di sini secara default sedang, saya pakai sedang aja. Kemudian salin HTML dan kemudian selanjutnya kita paste ke sini dan kemudian kita klik centang dan selanjutnya kita klik perbarui dan tunggu proses sampai penyimpanannya selesai. Dan kemudian kita tampilkan laman. Oke, ini Google Maps sudah terpasang. Ini cara standar ya, tampilannya standar. Dan sekarang kita akan gunakan tampilan dia full width. Kita gunakan tampilan dia full width. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Kita ambil satu elemen dulu. Kita gunakan elemen kita ambil section dulu. Sectionnya kita gunakan lebar penuh. Oke, kemudian kita ambil kode lebar penuh di sini. Dan kemudian sama pas masuk ke dalam Google Maps Anda dan kemudian Anda pilih yang sedang ataupun yang besar. Anda bisa gunakan yang besar seperti ini ataupun Anda bisa gunakan yang sedang, sama aja. Dan kemudian salin HTML, kemudian selanjutnya dipaste dan kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini yang penting kalau Anda mau buat full width, di bagian width-nya ini atau di bagian kode width ini kita harus rubah. Kita ini kan secara default dia 600 ya, kita rubah jadi 100% agar nanti dia lebar penuh atau full screen. Oke, untuk yang height-nya tetap dibiarkan saja secara default. Kalau misalkan Anda mau tambahkan atau mau kurangkan, silakan, ini disesuaikan saja angkanya dengan kebutuhan Anda. Kemudian jika sudah, klik centang dan kemudian klik perbarui, tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Dan kemudian kita review untuk melihat hasilnya. Nah, dia sudah jadi, ini full width ya, full screen, layar penuh. Kalau yang sebelumnya adalah standar seperti ini.